Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Ani akan menerangkan pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, lingkungan sekolahku. Nih backgroundnya ya, gambarnya adalah anak-anak yang sedang sekolah, mereka bersekolah dengan senang. Oke. Pembelajaran kali ini kita belajar tentang muatan yang pertama, bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.8 sama dengan yang kemarin ya. Yang kedua kita belajar matematika. Nah, ini untuk matematika kompetensi dasarnya yaitu 3.8, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret atau situasi konkret. Yang ketiga kita belajar tentang muatan PPKN. Kompetensi dasarnya 3.1 masih sama dengan yang kemarin, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke, sekarang kita mengetahui tujuan pembelajarannya. 1. Dengan mengamati, siswa mampu melengkapi percakapan dengan kalimat ajakan. Dengan mengamati, siswa mampu mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. 3. Dengan membaca, siswa mampu mengetahui sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Dengan membaca, siswa mampu memperagakan percakapan. Nomor 5. Dengan mengamati, siswa mampu mengukur berat benda dengan timbangan sederhana. Nah, kita belajar yang pertama. Ini ada percakapan antara Dito dan Tony. Nih ya, kita lihat. Halaman ini sangat kotor, Dito. Iya, Ton. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Lingkungan jadi kotor kalau banyak yang membuang sampah sembarangan. Terus ini ajakannya apa ya kira-kira? Iya, ajakannya ayo kita bersihkan bersama-sama sampah yang berserakan ini. Nah ini ya kata ajakannya ini. Anak-anak boleh mengisi jawaban yang lainnya ya. Ini. Sekarang kita lihat ke samping. Ini ada percakapan ya. Ibumu nanti menjadi bu guru. Kalian anak-anak bisa menjadi Lani, Nina, atau Tony. Ini ya bu guru. Anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah bu guru. Kalau sudah selesai, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding. Baik bu, akan segera kami lakukan. Jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Buanglah sampah di tempat sampah. Dijawab ini, siap bu. Nah, di sini ada kalimat perintah dan dijawab kalimat perintah yang sopan dan dia pun menanggapinya dengan sopan ini. Pajanglah ini ya, ini termasuk kalimat perintah. Terus tanggapannya, baik bu. Nah, terus ini ada kalimat perintah lagi. Jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Terus buanglah sampah di tempat sampah. Ini ada. Terus dijawab apa? Siap bu. Nah ini contoh kalimat perintah, ungkapan perintah dengan tanggapan yang sopan dan yang baik dan sopan. Di sini kita belajar ini cara main engklek ya. Di sini ada banyak sekali kalimat perintah, hampir semuanya adalah ungkapan perintah. Nomor 1, tentukan urutan pemain dengan home pimpa. Ini kalimat perintah juga. Nomor 2, lemparkan pecahan genting ke kotak pertama. Yang kedua, melompatlah dengan satu kaki. Lewatilah setiap kotak selain kotak yang terdapat pada pecahan genting. Mendaratlah dengan kedua kaki di dua kotak yang bersisian. Setelah mencapai ujung, kembalilah ke kotak pertama, lalu ambillah pecahan gentingmu. Ini semua termasuk kalimat perintah, ada kalimat perintah.
Di samping ini anak-anak, ini ada juga kalimat perintah dan dijawab dengan kata-kata ini. Masukkan dengan tertib, jangan mendorong teman dan saling mendahului. Jawab apa? Baik Bu Guru, ini ya Ibu gurunya. Bel sudah berbunyi anak-anak, masuk ke kelas masing-masing. Terus dijawab, Bu Guru bilang lagi, berkata lagi, masuklah dengan tertib, jangan mendorong teman dan saling mendahului. Dijawab anak-anak, baik Bu Guru. Ada yang menjawab, siap Bu, kami segera masuk kelas. Ini percakapan dan yang santun dan ditanggapi juga dengan santun. Nah, sekarang kita belajar ini, membandingkan dan mengukur berat benda. Dalam membandingkan dan mengukur berat benda, kita menggunakan benda lain untuk mengukur berat benda dengan menggunakan berat lain. Ini ada contoh, beberapa contoh kita mengukur berat benda. Nih ya, ada yang nomor 1. Berat tempat pensil adalah titik-titik berapa kelereng. Nah, ini di sini bendanya pensil dan di sini menggunakan satuannya untuk mengetahui berat benda ini dengan kelereng. Nah, berat tempat pensil ada berapa kelereng? Ini berat tempat pensil 6 kelereng. Nah, terus di samping ini berat buku. Berat buku ini ada berapa kelereng? Ada 7 kelereng. Terus di sini berat bola. Bola ini ada berapa kelereng? Ada 11 kelereng. Di sini ada gunting. Guntingnya beratnya ada berapa kelereng? Gunting ada 5 kelereng. Di sini benda yang lebih berat dari buku adalah apa? Ya, benda yang lebih berat dari buku adalah bola. Nah, ini nanti kalian kerjakan untuk latihan soal. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk PPKN. PPKN kita belajar sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, ini catatan. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin digunakan untuk berteduh. Maknanya dari sila ketiga yaitu maknanya pohon beringin ialah tempat yang kokoh untuk berlindung atau berteduh. Jadi di Indonesia ini adalah tempat yang nyaman untuk berlindung atau berteduh, melindungi bangsa masyarakatnya, masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan ini dari pembelajaran tadi ya, ungkapan perintah dapat disampaikan menggunakan kata-kata yang santun. Contohnya, tolong, cobalah, silahkan, atau kiranya. Contoh tanggapan ungkapan perintah yang baik dan sopan adalah iya Bu Guru, siap Pak Guru, baik Pak. Nah, kalau ini tolong ambilkan, nah cobalah mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Sekarang nomor 3, untuk mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tak baku itu menggunakan benda yang lain. Nah, sekarang Bu Ani akan memberikan tugas kepada kalian. Ini silakan kalian baca. 1. Bacalah materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 dalam bentuk PPT dan cermatilah Bandicamnya. Bacalah buku tematik terpadu 1F, Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri, halaman 66 sampai 71. Tugas latihan soal dari buku tematik terpadu halaman 70, 71, 75. Jika sudah selesai, kirim ke Google Classroom latihan soal. 4. Tugas keterampilan PPKN, tuliskan 5 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, hari Rabu itu libur, umat Katolik akan mengikuti misa yaitu Rabu Abu. Maka untuk bahasa Jawa Bu Ani berikan pada hari Kamis ya. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Ani. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap belajar dengan penuh semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, dalam mengirimkan tugas jangan sampai ditunda-tunda ya.